Nah, di sini saya sudah menghasilkan 15 dolar dari karya-karya yang sudah saya upload. Di sini saya mengupload 97 karya teman-teman, dan sudah menghasilkan 15 dolar. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Bayu Design. Oke, pada video kali ini saya akan kembali membahas seputar cara menghasilkan cuan dari internet ya, melalui karya desain ataupun melalui karya desain grafis kita di tahun 2025 ini ya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menghasilkan dolar ataupun cuan ya melalui situs Shutterstock ya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa cari searching di Google ya, teman-teman, untuk alamat Shutterstock ya, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, Shutterstock sendiri adalah sebuah website ataupun situs ya yang mengizinkan kita untuk mengupload karya kita dalam bentuk karya, foto, ilustrasi, video, footage, dan lain sebagainya ya. Yang dimana ketika ada yang mendownload ataupun mensubscribe karya kita, maka kita akan dapat cuan berupa dolar ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita perlu membuka situs Shutterstock terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman nanti bisa buka di Google, di browser ya, Chrome ataupun Mozilla ya, terserah. Saya menggunakan Chrome di sini. Oke, kita cari dulu di sini Shutterstock ya. Tapi perlu teman-teman ketahui, di sini teman-teman kalau ingin mengupload karya ke Shutterstock, teman-teman pilihnya yang Shutterstock Contributor ya, jangan yang Shutterstock biasa. Kalau Shutterstock biasa itu biasanya kita cuman bisa mendownload ataupun melihat saja, tidak bisa mengupload ya. Tapi kalau Shutterstock Contributor itu memang sebuah situs Shutterstock yang dikhususkan uploader ataupun para desainer ya, yang suka mengupload karya mereka ke situs Shutterstock ini. Nah, teman-teman pilih yang di sini ya, Shutterstock Contributor. Nah, nanti akan terbuka linknya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan Shutterstock Contributor. Kita klik ya di sini. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini, teman-teman. Ini adalah halaman awal dari Shutterstock Contributor. Nah, untuk cara bisa menghasilkan karya di sini, teman-teman tentunya perlu mengupload ataupun teman-teman perlu mendaftar terlebih dahulu ya. Cara daftarnya gampang, teman-teman. Kita tinggal klik di bagian sini, klik second up. Klik second up. Nah, nanti di sini ada keterangan ya. Create free account. Nama lengkap teman-teman apa, misalkan siapa, Sujono ya, misalkan. Kemudian display name-nya apa? Display name-nya ini kayak nama Shutterstock-nya ya. Teman-teman nanti pakai Shutterstock-nya apa namanya? Misalkan Sujono ya, desain art. Ya, misalkan seperti ini. Emailnya apa? Misalkan sujono@gmail.com. Nah, misalkan seperti ini. Passwordnya jangan lupa kasih password yang mudah diingat ya. Nah, @gmail.com. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian certify I am older 18. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian get started. Nah, nanti teman-teman akan dapat email ya, konfirmasi email untuk verifikasi akun ya, yang akan dikirimkan ke alamat yang teman-teman daftarkan ya. Emailnya sesuai yang teman-teman tuliskan di sini ya. Jadi jangan sampai email teman-teman itu tidak aktif ya. Usahakan emailnya aktif dan masih teman-teman pakai ya. Oke, jika teman-teman sudah daftar dan sudah verifikasi email ataupun verifikasi akun, teman-teman tinggal klik login saja. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun saya ya. Saya akan coba login menggunakan akun saya. Oke, kita akan login dulu. Nah, ini saya sudah login menggunakan akun Shutterstock Contributor saya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menghasilkan 15 dolar dari karya-karya yang sudah saya upload. Di sini saya mengupload 97 karya, teman-teman, dan sudah menghasilkan 15 dolar. Nah, kebetulan belum ada lagi karya yang saya upload ya, karena masih ada kesibukan lain. Jadi kalau misalkan saya upload karya lagi, maka earning yang di sini pasti auto nambah, teman-teman ya, pasti auto nambah dan dapat cuan terus dari Shutterstock ya. Nah, di Shutterstock ini kita bisa bikin apa?
Banyak sekali karya-karya yang bisa kita hasilkan dari Shutterstock ini. Kita bisa mengupload foto, kemudian kita bisa mengupload karya desain grafis ya atau visual. Kemudian kalau misalkan kita jago ilustrasi, kita bisa upload karya ilustrasi kita ke Shutterstock. Kemudian kalau misalkan kita jagonya di bidang web design, kita bisa upload template dalam bentuk web design ya, yang bisa digunakan oleh user. Kemudian kita bisa upload footage ya, ataupun gambar bergerak GIF seperti itu ya. Nah, masih banyak lagi ya, gambar pemandangan misalkan ya. Kalau teman-teman yang hobi traveling ataupun fotografi, teman-teman juga bisa upload karyanya di sini. Kemudian apalagi, pokoknya banyak lah di Shutterstock ini yang bisa kita lakukan, mulai dari upload gambar, video, foto, footage dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman upload di sini pasti dibayar, teman-teman. Dibayar dengan dolar ya, bukan rupiah ya, tapi dibayar dengan dolar. Nanti setelah kita dapat earning yang cukup, kita bisa langsung mencairkan pendapatan kita itu menjadi rupiah ya, yang bisa kita transfer langsung ke rekening bank kita masing-masing. Nah, jadi itu ya teman-teman, cara menghasilkan dolar dari Shutterstock ya. Di sini kita akan coba ajarkan bagaimana cara uploadnya. Untuk cara upload karyanya, teman-teman tinggal klik di bagian upload ya. Di sini kita klik upload. Nah, nanti di sini tuh ada keterangan seperti ini, upload aset ya. Kita tinggal klik di bagian upload aset. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini ada keterangan ya. Di sini ada keterangan image format IPS or JPEG. Jadi kita harus mengupload formatnya itu ke dalam bentuk PS ya, teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan move or MP4 ya. Nah, misalkan kita uploadnya ke dalam bentuk video atau footage, maka kita harus upload dalam format MP4 ataupun MOV ya. Kemudian di sini permission and release ya, teman-teman bisa baca-baca juga. Di sini saya akan coba upload karya ataupun aset dalam bentuk gambar aja ya, supaya lebih mudah ya. Kita klik aset, upload aset ya. Nah, di sini misalkan ya di sini saya akan contohkan ya. Oke, di sini saya akan coba upload karya saya yang ini ya, teman-teman. Ini kebetulan saya sudah siapkan karyanya. Oke, sebentar. Nah, di ini kita upload bagian sini. SS upload every pic ya, every pic. Nah, di sini kita boleh ya, apa namanya? Misalkan kita sudah upload karya di Freepik ataupun di situs manapun ya, terus kita mau upload ke Shutterstock itu boleh teman-teman ya, tidak ada larangan ya. Jadi misalkan teman-teman sudah bikin di Freepik, mau upload di Shutterstock ya teman-teman, cukup upload saja karya yang ada di Freepik ke Shutterstock, itu boleh teman-teman ya. Oke, saya pakai yang ini aja, yang belum saya pakai yang ini nih. Nah, di sini kebanyakan saya mainnya di background teman-teman, di background ataupun ilustrasi untuk wallpaper ya, itu kebanyakan saya mainnya di situ. Teman-teman kalau misalkan mau main di kategori lain ya boleh, silakan ya, mau main di foto ataupun mau main di ilustrasi, main di logo, terserah, bebas ya. Yang penting cara-caranya teman-teman sudah paham ya, untuk cara uploadnya. Nah, di sini keterangannya sudah berhasil ya. Kalau sudah 100% seperti ini, ada keterangan upload complete, berarti upload kita sudah berhasil ya. Kita tinggal klik di bagian go to portfolio. Nanti di sini akan ada keterangan seperti ini teman-teman ya. Not submitted ya, di sini not submitted. Nah, ini belum kita submit ya untuk karya kita tadi. Untuk cara agar terkirim ya ataupun tersubmit, maka kita tinggal klik di bagian sini ya. Nah, update submit seperti ini, kita centangnya diklik ya, maka akan tercentang biru seperti ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan teknologi background. Ini adalah nama yang tadi kita sebutkan ya. Kemudian ini kita kasih deskripsi ya, teman-teman. Minimum 5 kata lah. Deskripsinya terserah, yang menggambarkan tentang karya yang teman-teman upload ya. Kategorinya apa? Misalkan di sini background, tekstur. Kategori kedua apa? Misalkan ini boleh diisi, nggak boleh tidak ya. Kategori 2 misalkan kita pilih yang art, misalkan art lah. Keywordnya apa? Keywordnya, nah di sini tuh sebenarnya Shutterstock itu baik banget teman-teman. Mereka itu sudah menyediakan tag ataupun hashtag ya, ataupun tag-tag yang bisa kita langsung ambil tanpa kita perlu mengetikkan ulang ya. Di sini kan ada keterangan. Setelah kita tadi mengetikkan ataupun mengupload kategori background, maka di bawah sini akan otomatis tampil
tag-tag yang relevan dengan kata kunci yang kita upload ya. Karena tadi saya uploadnya di bagian background ataupun tekstur ya, ataupun art, nanti di sini di bawahnya akan otomatis tergenerate tag-tag yang berhubungan dengan background ya. Di sini ada keterangan abstrak, background, black, elegan, dark, geometric, geometry, line, modern, shape, simple, dan lain sebagainya. Nah, caranya kita tinggal klik di bagian sini ya. Nanti otomatis ini akan tampil di sini teman-teman ya, illustration ya. Kita pilih illustration, kemudian kita usicnya kita komersial aja, kita komersial. Oke, tadi ternyata ada error ya, untuk keyboardnya tadi belum saya paste teman-teman, makanya tadi ada error muncul ya. Kita langsung aja ulangi, submit. Oh, error lagi ya. Oke teman-teman, tadi jika teman-teman sudah klik di bagian submit, maka karya teman-teman akan langsung masuk ke bagian pending ya. Di bagian sini pending ini, nanti sebelum teman-teman karya teman-teman ini terpublish ya, biasanya akan tampil di sini di bagian pending. Nanti di bagian pending ini akan ada keterangan review sampai 24 jam kalau nggak salah, 24 jam review. Nanti misalkan ada error ataupun ada kesalahan dari karya teman-teman yang perlu diperbaiki ya, nanti akan muncul keterangan perbaikan apa. Di sini akan ada keterangannya, nanti akan muncul. Tapi kalau misalkan tidak ada error ya, nanti otomatis karyanya akan terupload ya, ataupun tersubmit. Jadi seperti itu saja teman-teman cara menghasilkan karya dari Shutterstock ini. Nah, misalkan teman-teman karya sudah berhasil terupload ya, teman-teman tinggal tunggu saja karyanya apakah ada yang download atau enggak. Biasanya sekitar semingguan baru ada yang download teman-teman, tapi nggak apa-apa, teman-teman tunggu aja. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat ya, tergantung dari karya yang teman-teman upload. Kalau tagnya bagus, keyboardnya bagus ya, insya Allah akan FYP ya, ataupun akan viral ya. Postingan teman-teman ataupun uploadan teman-teman itu akan banyak yang download ya, insya Allah ya, jika keyboardnya bagus ya. Makanya teman-teman jangan lupa mengisikan keyword, karena itu adalah hal yang paling penting ketika teman-teman upload karya di Shutterstock ya. Nah, untuk cara melihat earningnya, teman-teman tinggal klik di bagian earning ya. Nanti di sini akan tampil earning history, earning summary ya, referralnya berapa, text center ya. Nah, kemudian jika teman-teman upload di Shutterstock, jangan lupa untuk mengisi tax center ya. Ini adalah semacam informasi pajak penghasilan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk cara upload di Shutterstock ya, cara daftarnya dan cara uploadnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.